Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jowo ya. Kali ini keberuntungan untuk Sagittarius. Nah, di sini ada 9 pilihan kartu dan caranya bagaimana kartu kalian adalah menjumlahkan pada saat kalian melihat video saya. Misalnya pukul 21 lebih 0 berarti kalian 2 tambah 1 3, berarti kartu kalian adalah nomor 3. Ada di deskripsi ya cara menghitungnya. Terus semoga ini bisa menghibur kalian dan semoga kalian di kondisi seperti ini selalu dilindungi kesehatannya oleh Tuhan, diberi kemudahan dan kelapangan dan selalu diberi kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian kalian. Begitu juga saya, dan diberikan rezeki yang berlimpah pastinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimanakah Sagittarius yang nomor 1? Nomor 1, kamu mendapatkan keberuntungan Sagittarius adalah kamu diberi mempunyai teman-teman yang peduli, punya seseorang yang peduli di samping kamu. Jadi kayak di dalam kondisi yang mungkin saat ini kamu butuh dukungan moral ya, dukungan yang sangat besar, dan kamu memiliki teman-teman yang baik atau saudara-saudara yang baik, sehingga di bulan ini tuh kamu mendapatkan power, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kayak seperti dirimu semangat baru, sehingga apapun yang terjadi kamu nggak menyerah untuk melanjutkan hidup kamu. Kamu ingin menyelesaikan semua permasalahan kamu satu persatu, dan kamu gigih berjuang tanpa kamu harus menyerah seperti yang mungkin di otak kamu sebelumnya. Saat ini di Sagittarius nomor 1, saya lihat auranya memang lagi kalut ya. Ada beberapa yang bikin kamu akhirnya kayak seperti down, tetapi karena mungkin kamu bertemu dengan seseorang atau ada seseorang di teman kamu, sahabat kamu, atau kamu baru kenal, tapi dengan itu kayak ada satu hal yang bikin kamu akhirnya tahu bahwa ternyata bulan ini aku harus tetap kuat ya. Aku harus bersabar di sini ya. Dan aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus melanjutkan hidupku terus. Aku harus berjuang. Aku harus selalu berusaha, bekerja keras. Apapun hasilnya aku serahkan sama Tuhan. Jadi keberuntungan apa untuk Sagittarius? Keberuntungannya adalah pada saat kamu masih bisa semangat dengan semua kondisi yang ada. Kamu masih mau berdiri tegak. Kamu berjuang atau melanjutkan hidup kamu tanpa kamu harus menyerah atau putus asa. Dan kamu tahu bahwa putus asa itu tidaklah baik untuk hidup kamu. Dengan kamu terus semangat, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan jalan pada kamu. Terus berjuang dan selalu punya pikiran yang baik. Ya, di sini adalah keberuntungan karena akhirnya kamu punya power yang besar di bulan ini untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya, bagaimana yang nomor 2? Ada The King ya, ada The King. Jadi bulan ini tuh kamu kayak lagi di posisi bagaimana kamu tetap berada di posisi kamu. Entah pekerjaan kamu, entah cinta, persoalan cinta ya. Jadi ada permasalahan yang bagaimana kamu harus mempertahankan posisi kamu. Dan keberuntungannya apa? Kamu tahu bahwa kamu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Kamu tahu harus minta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya bulan ini kayaknya kamu tuh mulai mengawali fase baru, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, dan bisa melepaskan banyak hal yang telah terjadi pada dirimu, sehingga kamu kayak bisa melepaskan itu dan memulai mau menghadapinya. Melepaskan apa? Bukan berarti melepaskan kamu hilang tanggung jawab atau membiarkan masalah kamu tidak selesai. Melepaskan yang menjadi beban dalam diri kamu, yang menjadi kayak dirimu terkungkung, stres, sedih, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Di sini akhirnya kamu kayak bisa melepaskan belenggu-belenggu yang bikin kamu akhirnya tidak bisa move on, tidak bisa maju. Dengan akhirnya kamu menemukan sesuatu hal sehingga
bulan ini adalah seperti awal yang baru untuk dirimu. Bagaimana agar kamu bisa menyembuhkan permasalahan kamu atau memulihkan atau menyelesaikan permasalahan kamu, tapi dengan cara bahwa kamu saat ini lebih mendekatkan sama Tuhan. Jadi kayaknya kamu tuh lebih dekat sama Tuhan bulan ini daripada bulan-bulan kemarin. Atau saya lihat memang kayak ada sebuah aura bahwa kamu kayak tahu bahwa dengan aku nggak bisa dong hanya dengan logikaku aja. Tetapi ada harus satu cara yang mungkin aku lakukan, yaitu dengan cara Tuhan. Akhirnya bulan ini kayak kamu lebih banyak bisa legowo, lebih ikhlas, bisa menghadapi banyak hal tuh dengan cara itu tadi. Setelah mulai hal-hal spiritual itu kamu naikkan, ya, cinta kamu naikkan terhadap Tuhan kamu. Dan akhirnya di bulan ini aku lihat semuanya baik-baik aja. Tidak seperti di awal bulan yang mungkin kamu merasa kayak capek, chaos, tidak tahu arah. Tetapi tiba-tiba kayak pertengahan bulan kamu mendapatkan sesuatu, kayak seperti petunjuk bahwa oh, aku harus melakukan ini. Ini adalah sebuah keberuntungan pada saat kamu diberi petunjuk di tengah-tengah kamu sedih, di tengah-tengah kamu tidak tahu harus bagaimana. Keberuntungan yang paling besar adalah pada saat orang itu bisa melanjutkan hidupnya dengan baik tanpa dia harus putus asa, ya. Bagaimana yang nomor 3? Yang nomor 3 ada Queen of Cups, ya. Kayaknya bulan ini tuh kamu bisa bersabar, bisa menguasai emosi kamu dengan baik, sehingga kamu bisa tenang, rezeki kamu juga mudah. Terus semangat kamu juga tetap tinggi, kamu bisa berserah diri sama Tuhan. Terus kamu bisa menghargai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi kayak setiap detik, setiap session di dalam kehidupan kamu itu kayak kamu perhatikan, kamu pelajari, dan kamu sangat menghargai itu. Dan akhirnya bisa di bulan itu kayak menemukan Sagittarius menemukan hal yang bikin kamu lebih kayak dewasa. Sehingga energi positif kamu tuh Sagittarius nomor 2 bagus. Energi juga putih kebiru-biruan, berarti secara spiritual kamu naik. Secara spiritual belum tentu orang itu seperti kiai atau bagaimana, tidak. Yaitu pada saat orang itu semua ternyata dia tahu bahwa semuanya itu dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, dan apa-apa tuh ya harus minta sama Tuhan, harus minta tolong ke Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Nah, di bulan ini kayaknya kamu tahu itu. Kamu tahu bagaimana menguasai diri kamu, bagaimana mengendalikan hidup kamu yang kacau, dan tiba-tiba kayak kamu semuanya kayak oke, aku pasrahkan sama-sama Tuhan. Tuhan pasti punya proses yang baik untuk diriku. Nah, di situ keyakinan kamu terhadap Tuhan itu adalah keberuntungan yang luar biasa menurutku. Sekali lagi, surrender to the divine. Jadi itu yang kamu lakukan di bulan ini. Win-win outcome is forecast di sini, ya. Jadi memang dengan kamu surrender to the divine, jadi kamu bisa memenangkan semua hal, banyak hal, bahkan bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu dengan baik dan tanpa sengaja. Akhirnya kamu bisa menyelesaikannya satu persatu. Semoga bulan ini adalah awal untuk dirimu lebih baik lagi, sehingga kamu bisa menghadapi masalah-masalah hidup kamu bisa lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya. Sagittarius nomor bulan ini, Sagittarius kayaknya yang Sagittarius banyak baik, ya. Bulan ini kayak kamu tuh kayak lebih humble, lebih ikhlas, kamu lebih kayak pasrah ke Tuhan tuh lebih sangat tinggi. Kayak semua itu kamu serahkan sama Tuhan. Banyak hal yang akhirnya kamu tahu, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Meski kamu ujiannya luar biasa di bulan ini. Kayak ibaratnya bikin emosi kamu tuh nggak stabil. Kamu menghadapi ujian yang sangat berat, sehingga mungkin kamu juga menangis, juga pedih. Tetapi satu hal yang bikin kamu kenapa ada the word di sini, ya. Kenapa kamu bisa memenangkan bulan ini dengan baik? Karena itu tadi, bahwa kamu tahu ini adalah ujian dari Tuhan. Dan kamu tahu tidak akan terjadi apa-apa pada diriku. Jadi gitu. Jadi kamu tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu. Ternyata kamu bisa membolak-balikan itu, bisa mengendalikan, mengontrol dirimu dengan baik. Jadi pada saat kamu bisa mengontrol dirimu dengan baik, maka kamu bisa mengontrol hidupmu dengan baik. Ya, jadi ingat, hidup itu seperti mindset kamu. Kalau kamu mindset kamu sukses,
oh berhasil, kamu bisa menyelesaikan, maka bisa kamu selesaikan. Jangan bikin kacau pikiran kamu, biar hidup kamu juga tidak kacau. Keberuntungan apa? Kamu bulan ini itu tadi, kamu mendapatkan bahwa kamu itu bisa berpasrah diri, lebih positive thinking terhadap hidup kamu, walaupun kamu bulan ini sangat berat. Di sini adalah kamu sangat hebat. Kehebatan manusia itu bukan karena dia kaya atau bagaimana, tapi dia bisa ikhlas, dia bisa legowo pada saat dia diberi ujian yang sangat berat sama Tuhan, tetapi dia tidak suuzon, tidak berprasangka buruk sama Tuhan. Kamu yakin bahwa semua ini tidak akan menjadikan aku semakin terpuruk, tapi Tuhan pasti ngasih jalan. Di situ ada keyakinan-keyakinan seperti itu yang bisa kayak bikin benang-benang yang ruwet itu bisa terurai. Oke, yang nomor berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh ya, nomor 4. Ada 10 of Cups. Ada hal yang bikin Two of Cups di sini. Kamu lebih kalem bulan ini. Kamu bisa berkomunikasi dengan hidup kamu lebih baik. Terus kamu bisa melaksanakan pekerjaan kamu menyelesaikan pekerjaan kamu juga dengan baik. Dan bisa lebih cuek gitu ya. Kamu bisa lebih cuek bulan ini, menghadapi bulan ini tuh, walaupun banyak hal yang harus kamu hadapi, tapi bisa dirimu bisa mengkontrol jiwa kamu, bisa memaafkan, bisa tidak mikir yang seperti biasanya yang kacau banget. Karena di sini aku lihat bahwa kamu adalah sosok seseorang yang tegar ya. Sosok seseorang yang tegar, sosok seseorang yang kuat, dan kamu termasuk orang yang sangat bisa mudah memaafkan juga. Orang yang apapun yang mungkin kamu disakiti, kamu masih bisa sangat memaafkan. Dan kamu orang yang nggak suka dikekang juga, orang yang tidak suka diatur. Dan kamu dengan hidupmu pun, kamu juga caranya juga seperti itu. Bahwa pada saat kamu ada masalah, oke, cuek aja lagi, yang penting aku nggak nyakitin orang, aku nggak begini. Jadi kamu kayak bisa mengontrol hidup kamu dengan baik. Even mungkin kamu mengalami permasalahan yang sangat kacau ya. Aku lihat yang nomor 5 ini auranya tidak begitu bersinar banget, putih, tapi tidak bersinar, kayak ada kabutnya. Berarti ada permasalahan belum selesai. Cuman kamu bisa menghadapi itu, kamu masih bisa tegar, masih bisa tersenyum, masih bisa mengerjakan semua pekerjaan kamu dengan baik, dan kamu melakukan aktivitas sehari-hari di bulan Juli juga baik. Nah, ini adalah keberuntungan. Walaupun ada masalah yang sangat penting dalam hidupmu belum terselesaikan, masih ngambang, tapi kamu bisa menghadapi bulan ini baik-baik aja. Kenapa saya selalu bilang ini kenapa keberuntungan? Pada saat kamu baik-baik aja di tengah permasalahan yang riwah, yang chaos, yang kacau, tapi kamu tetap baik-baik aja, nggak putus asa, nggak menangis, nggak menyalahkan Tuhan, itu adalah manusia hebat menurutku. Disitulah kehebatan kamu, dan itu adalah keberuntungan kamu karena Tuhan ngasih jiwa seperti itu ke kamu. Bagaimana selanjutnya ya, yang nomor berapa ini? 6 ya, yang nomor 6. Ada King of Cups. Bulan ini membutuhkan banyak hal yang sangat besar. Jiwa besar kamu, kesabaran yang besar kamu, keikhlasan yang besar kamu. Karena mungkin yang dibutuhkan untuk menghadapi kesedihan kamu memang harus jiwa yang besar, jiwa yang sangat-sangat besar. Walaupun mungkin di situ kamu benar-benar mengalami konflik batin yang sangat luar biasa. Debat di dalam hati kamu tuh luar biasa. Memaafkan gak sih? Gak usah, ini orang ini begini gitu ya. Tapi aku masih begini. Jadi kayak masih perang batinnya luar biasa. Tapi kamu masih bisa kayak menerima seseorang yang mungkin menyakiti kamu itu, bisa legowo, bisa diem. Karena kamu tahu bahwa hidup di dunia ini adalah menjalani ujian yang diberikan Tuhan. Dan di situ bagaimana Tuhan akan memberikan ujian itu sehingga Tuhan itu sebenarnya menguatkan dirimu. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Jadi Tuhan kayak ngasih
kekuatan ke kamu sebenarnya. Meski keinginan kamu tuh tidak terkabul sepenuhnya, belum terkabul. Tetapi mungkin ternyata di bulan ini kamu mendapatkan sesuatu hal yang baru, sehingga kayak kamu tuh mendapatkan pengalaman baru atau pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah kamu. Yang mungkin kamu hampir putus asa, ternyata di bulan ini itu kayak kamu menemukan semangat baru. Jadi akhirnya kamu mempunyai kekuatan. Have faith as everything is working in your favor. Jadi ini akhirnya kamu mendapatkan keberanian, kekuatan untuk menghadapi ujian kamu lagi. Yang mungkin kamu sebenarnya ingin meninggalkan itu. Bulan ini karena ternyata kamu kayak mendapatkan petunjuk bahwa aku harus bangkit, aku harus tetap semangat, aku harus bisa menyelesaikan ini sampai deal, sampai selesai. Kenapa saya bilang ini adalah keberuntungan pada saat orang mau menghadapi hidupnya dengan jantan, tidak takut apapun yang terjadi pada dirinya, dan punya keyakinan lebih terhadap kebesaran Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Kebesaran jiwa yang tidak akan dimiliki oleh semua orang, dan kamu punya itu. Kamu punya keberanian untuk menghadapi itu. Jadi teruslah begitu, karena disitulah energi positif kamu akan semakin besar, karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang memiliki keberanian tinggi. Ya, bagaimana yang nomor 7? Di bulan ini kamu diuji tentang kesehatan kamu, ya. Mungkin kamu lagi tidak enak badan. Mungkin kesehatan kamu anggap aja itu untuk membersihkan dosa-dosa kamu. Kita nggak tahu ya, kita melakukan dosa apa, kita tidak tahu. Kadang kita merasa tidak berdosa, ternyata berdosa di hadapan Tuhan, kita juga tidak tahu. Di bulan ini mungkin Tuhan ingin membersihkan semua apa yang tidak baik pada dirimu, sehingga mungkin kamu dikasih ujian seperti ini bulan ini. Kamu disuruh untuk lebih bertafakur, lebih menenangkan diri, ya. Beban-beban berat itu disingkirkan dulu, ya. Dan kamu sebenarnya dari semua kesulitan kamu di bulan ini tuh Tuhan masih nolong kamu. Ternyata di tengah-tengah kondisi keuangan yang mungkin kamu menipis, beban yang sangat berat, tiba-tiba juga kesehatan menurun, semuanya kayak kacau, ya. Semuanya kayak tidak baik, ya. Tetapi Tuhan tuh ngasih rezeki yang sangat besar di balik semua itu. Jadi memang biasanya Tuhan tuh ngasih rezeki besar di balik semua kesedihan. Biasanya seolah-olah kita kayak dikasih ujian sangat luar biasa. Hari ini, besoknya ternyata kita dapat rezeki besar. Seperti itu. Jadi hidup itu memang seperti itu. Saat ini, jika memang kamu lagi tidak sehat, lebih baik istirahat. Jadi manfaatkan momen-momen seperti ini untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Makanya ada divine timing. Keberuntungannya apa? Untung kamu masih dikasih sakit. Masih ditegur sakit, ya. Tidak langsung kamu mati, misalnya kamu ini apes, celaka gitu. Jadi maksudnya saya di sini mengatakan itu karena biar kamu lebih bisa berpikir lagi bahwa mungkin biasanya dikasih sakit hati, ya, atau dikasih sakit tubuh itu karena untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Jadi ini bukan berarti sakit kamu sakit kesehatan yang jasmani yang asli. Tidak pasti, bisa jadi kamu memang bulan ini dapat sakit hati, jiwa kamu lagi terguncang sehingga beban kamu berat. Di sini lebih digali lagi bahwa ternyata kamu menemukan sesuatu bahwa mungkin selama ini kamu kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, ternyata dengan berpasrah itu kamu juga mendapatkan kemudahan. Meski di awal kamu keuangan kamu juga akan nipis, rezeki kamu agak nipis, ternyata keuangan kamu baik-baik aja. Keuangan kamu baik-baik aja. Ya, dan sama Tuhan itu banyak ditolong ternyata. Jadi tidak seperti yang kesimpulan di awal kamu. Ternyata bulan Juli untuk Sagittarius yang nomor 8 ini mendapatkan berkah yang luar biasa, ya. Bagaimanakah yang nomor 8? Keuangan, alhamdulillah tiba-tiba datang pertolongan, ya. Setelah kamu berjuang ada rezeki, meski mungkin rezekinya tidak sesuai ekspektasi. Kamu ada rezeki tetapi ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya. Bulan ini itu ternyata kamu akhirnya harus bersabar, harus bisa tenang, even kamu nggak punya uang, ya, maksudnya even kondisi kamu terpuruk, ada hal yang bikin kamu sedih di bulan ini.
Tetapi ternyata sama Tuhan masih diberi sisi lain yang bikin kamu happy. Apa sisi lain itu? Aku lihat yang orang nomor 8 masih diberikan kemudahan rezeki. Meski ada sesuatu hal di dalam kehidupan kalian yang ada permasalahan sangat pelik di keluarga kamu, tetapi dari tengah-tengah kesedihan kamu, tengah-tengah air mata kamu tuh masih urusan rezeki kamu masih dimudahkan ya di bulan ini. Keberuntungannya apa? Kamu masih harus bersyukur karena tetap Tuhan masih ngasih kemudahan, keberuntungan, keuangan yang stabil meski dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang seperti ini semua orang mungkin sedih, semua orang susah, tapi kamu masih bisa punya kehidupan yang baik. Ya, jadi kamu masih punya kehidupan yang baik meski mungkin kamu 100% tidak sempurna, tidak perfect. Semua orang tidak perfect kehidupannya, pasti ada masalah. Tapi pada saat seperti kondisi seperti ini kamu lebih kayak akhirnya banyak bersyukur karena melihat di luaran sana banyak yang masih kesulitan tapi kamu banyak kemudahan. Ini adalah keberuntungan karena tidak semua orang mendapatkan seperti ini gitu ya. Jadi banyak bersyukur karena rezeki kamu alhamdulillah lumayan bulan ini masih bisa untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan kamu tuh tetap baik-baik aja di zona nyaman lah yang Sagittarius nomor 8 ya. Bagaimana yang nomor 9? Rezekinya juga bagus ya nomor 9 ya, alhamdulillah dilindungi sama Tuhan. Ternyata kayaknya kamu itu lagi mendapat keajaiban ya, karena dengan kondisi yang seperti ini kayak kamu hanya aku yakin nih sama keajaiban Tuhan gitu ya. Dan ternyata jadi bulan itu kayak waktu yang luar biasa untuk dirimu ya, waktu yang kayak gemilang meskipun semua ini terjadi banyak orang yang kacau balau, kamu dapat rezeki juga lumayan bagus, kamu masih bisa senang-senang, kamu dilindungi sama Tuhan, semuanya baik-baik aja, kesehatan kamu semuanya baik-baik aja karena di sini ada the word ya, keseimbangannya bagus. Dan saya lihat di sini kayak malaikat penjaga kamu tuh bener-bener ngejaga kamu, melindungi kamu karena mungkin ini kebaikan kamu. Ada karma baik yang bener-bener ngikut di kamu sehingga kamu bulan ini baik-baik aja. Dan di sini adalah rasa syukur yang harus kamu panjatkan kepada Tuhan. Di bulan ini banyak berkah yang akan kamu dapatkan, banyak kemudahan yang kamu dapatkan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur sama Tuhan ya, karena ini adalah keberuntungan tidak semua orang tuh punya ya. Oke, Sagittarius, semoga kalian baik-baik aja dan semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.